Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah bi yaumina hadza ila yaumil ba'tsi wan nahdah, amma ba'du. Pada kesempatan ini Abah akan melanjutkan membahas tentang bid'ah. Yang pertama telah diceritakan bahwa bid'ah itu adalah malam yuhad bi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam secara definisi bid'ah. Pada bagian yang kedua ini akan membicarakan tentang pembagian bid'ah dan hukumnya bid'ah. Di sini yang pertama pembagian bid'ah, bahwa bid'ah itu terbagi dua bagian. Yang pertama disebut dengan bid'ah hasanah atau mahmudah. Hasanah yang baik, mahmudah yang terpuji. Yang kedua bid'ah sayyi'ah yang buruk atau mazmumah yang tercela. Dan yang kedua hukumnya di sini tentunya dikaitkan dengan hukum syara yang 5. Jadi berarti bid'ah ta'alluq dengan hukum syara semuanya ada 5. Ada bid'ah yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram, ada yang makruh, juga ada yang mubah. Itu insyaallah pada pembahasan kali ini. Yang pertama pembagian bid'ah yaitu terbagi dua. Kenapa? Karena kalau kita merujuk pada kullu bid'atin dhalalah, di sini kullunya kul disebut dengan kul kulliyah atau kul jami'. Yang kedua memang ada yang namanya kul juz'iyah atau kul majmu'. Kalau kul kuliah atau kul jami' yaitu menetapkan hukum anjami'il afrodi pada semuanya afrod mahkum alaih. Bihaitsu yastaqilu kullu fardin minhuma bil hukmi anjami'il afrod. Tidak ada yang keluar. Kalau mengatakan kullu berarti semuanya gitu. Yang kedua kullu bisa diartikan atau ada pengertian kullu itu yaitu disebut dengan kul juz'iyah atau kul majmu'. Kalau kul majmu' itu adalah isbatul hukmi am ba'dil afrod, menetapkan hukum dari sebagian afrodnya mahkum alaih, atau menghilangkan hukum dari sebagian mahkum alaih, afrodnya mahkum alaih. Ini disebut dengan kul juz'iyah atau kul jami'. Wa haitsu malikulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima wal hukmu lil ba'di wal juz'iyah wal juz'u ma'rifatuhu jaliyah. Itu diantaranya berkaitan dengan kul. Kalau kita lihat pada arti lapan kullu di sini terbagi dua, jadi artinya bid'ah itu terbagi dua bagian. Yang pertama bid'ah hasanah dan yang kedua bid'ah sayyi'ah. Salah satu contoh bid'ah yang hasanah berarti sudah ada pada zaman-zaman terdahulu, zaman salafi, bahkan zaman para sahabat. Termasuk Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu melakukan bid'ah, yaitu bid'ah hasanah. Sayyidina Umar berkata kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, "Wa inni ara an tajma'al Qur'an." Kata Sayyidina Umar, aku berpendapat engkau wahai Abu Bakar harus menghimpun Al-Quran. Lalu Abu Bakar Siddiq berkata, kaifa af'alu syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana saya akan melakukan seperti itu, menghimpun Al-Quran, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan. Berarti kalau gitu namanya bid'ah nantinya dong. Maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wallahi huwa khair, wallahi demi Allah, huwa
perbuatan seperti itu khair adalah sesuatu yang lebih baik. Nah, sudah jelas bahwa itu karena tidak dilakukan pada zaman Rasul, maka dilakukan pada Abu Bakar Siddiq, itulah yang disebut dengan bid'ah hasanah. Dan yang kedua, salah satu contoh bid'ah hasanah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tentang sholat tarawih berjamaah di masjid. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholatul lail, sholat malam. Ini kata tarawihnya juga sudah bid'ah, karena zaman Rasul tidak ada kata tarawih, adanya sholatul lail. Tapi kenapa sekarang muncul nama-nama kata tarawih, itu sudah bid'ah. Berkaitan dengan qiyamul lail, sholat pada malam hari di bulan Ramadan, Rasulullah melaksanakan 1, 2, sampai 3 kali berjamaah di masjid. Setelah itu memang masyarakat, para sahabat sangat begitu antusias dengan datangnya bulan Ramadan. Rasulullah melaksanakan sholatul lail, akhirnya berjamaah di masjid dilakukan. Namun setelah itu malam yang keempatnya Rasulullah tidak hadir ke masjid. Dan pada pagi harinya sholat subuh, ketika Rasulullah ke masjid, maka para sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, kenapa Rasul tidak melaksanakan sholatul lail tadi malam? Maka Rasulullah mengatakan, saya khawatir kalau memang sholatul lail pada bulan Ramadan itu diwajibkan, nantinya berat untuk kalian, untuk para sahabat. Maka setelah 3 hari, yang malam yang keempat dan seterusnya, Rasulullah sudah jelas-jelas tidak melaksanakan sholat qiyamul lail, yaitu di masjid. Tidak. Jadi kalau ada yang melaksanakan sholat tarawih di masjid lebih dari 3 hari, itu sudah jelas-jelas bid'ah. Nah, itu yang dimaksud dengan sholatul tarawih, ya, sholatul tarawih pada zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu saat, suatu malam Ramadan, Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke Masjid Nabawi. Sedangkan sahabat-sahabat sedang sholat berkelompok-kelompok, artinya berjamaah, tapi berkelompok-kelompok. Di sini imamnya ada, makmumnya ada. Di sini ada imam, makmumnya juga ada, beberapa kelompok gitu. Maka ketika Rasulullah masuk ke masjid, ketika Umar bin Khattab masuk ke masjid, beliau mengatakan, lau jama'tuhum ala qari'in wahid lakana amsal. Kalau dikumpulkan, kalau disatukan berjamaah ini ala qari'in wahid, cukup 1 imam, lakana amsal, maka itu lebih baik. Para sahabat yang lain sepakat, sehingga akhirnya Umar bin Khattab mengangkat 1 sahabat, yaitu Ubay bin Ka'ab sebagai imamnya. Maka Ubay bin Ka'ab sebagai imam dan semuanya disatukan jadi makmum. Jadi berarti didirikan berjamaah sholatul tarawih di sana atau qiyamul lail cuma 1 berjamaah. Tidak seperti halnya sebelumnya Sayyidina Umar masuk begitu masjid, masuk beberapa kelompok gitu. Nah, maka Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, nikmatul bid'ah hadhihi, nikmat bid'ah yang paling nikmat ini adalah melaksanakan sholatul lail, qiyamul lail, yang disebut dengan sholat tarawih, diberjamaahkan di masjid. Seperti halnya sampai zaman sekarang ini biasa rame melaksanakan sholat tarawih di masjid 20 rakaat dan ditambah witir 3 rakaat jadi 23 rakaat. Itu adalah benar-benar sesuatu yang bid'ah, tapi bid'ahnya bid'ah hasanah karena telah dilaksanakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan yang ketiga juga ada yang namanya bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Pada zaman sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, apa itu bid'ahnya?
tentang adzan Jumat 2 kali. Pada zaman Rasulullah SAW, pada waktu hari Jumat akan melaksanakan sholat Jumat, adzan itu cuma 1 kali. Namun Sayyidina Utsman bin Affan melihat keadaan, kenyataan para sahabat yang akan melaksanakan Jumat itu dianggapnya sudah berbeda dengan zaman Rasul, agak lelet lah, agak lola, sehingga kenapa ini lambatnya datangnya lambat kepada ke masjid-masjid, maka akhirnya sahabat Utsman mengatur atau punya ide, punya inisiatif bahwa ini lebih tepat kalau azan dikumandangkan 2 kali, sehingga sampai sekarang masih banyak azan pada waktu Jumat, melaksanakan sholat Jumat pada hari Jumat itu azannya 2 kali. Itu adalah sesuatu yang bid'ah yang diawali dengan Utsman bin Affan. Nah, jadi berarti itu namanya bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah. Yang kedua bid'ah sayyi'ah atau bid'ah yaitu yang disebut dengan bid'ah madhmumah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang tercela, yaitu sesuatu bid'ah yang benar-benar tidak ada zaman Rasulullah SAW, tidak dilakukan dengan salah satu para sahabat, ataupun di dalamnya bid'ah itu tojaiyah, kontradiksi dengan hukum agama Islam. Berkaitan dengan hukum itu tojaiyah dengan Al-Quran, hadis dan sebagainya, maka itu namanya bid'ah sayyi'ah. Salah satu contoh bid'ah sayyi'ah atau bid'ah madhmumah yang tercela yaitu diantara mengurangi atau menambahi bilangan rakaat pada sholat fardu. Misalnya karena kita dalam keadaan semangat, dalam keadaan giat, sehingga sholatnya duhurnya sampai 5 rakaat gitu, atau 6 rakaat. Atau memang karena kita sedang lalai, sedang lemah gitu, sehingga sholat duhurnya cuma 3 rakaat. Itu berarti tidak ada zaman Rasul, tidak dilakukan zaman sahabat, dan itu juga tojaiyah, kontradiksi dengan hukum-hukum Islam. Apakah itu Al-Quran, hadis, ijma, atau asal para sahabat, tidak ada yang melaksanakan seperti itu. Itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk, bid'ah yang tercela. Jelas di sini bid'ah terbagi 2 bagian. Dan untuk selanjutnya yang kedua adalah tentang hukumnya bid'ah. Yang tentang hukumnya bid'ah. Karena memang hukum syara ada 5, maka berkaitan dengan bid'ah ya tentunya ditinjau dari hukum yang 5 gitu. Karena bid'ah itu bukan hukum. Satu perbuatan yang tidak dilakukan pada zaman Rasulullah SAW, itu namanya bid'ah. Kalau hukumnya bagaimana? Kalau hukumnya karena kita umat Islam, hukum syara sudah jelas bahwa hukum syara itu ada 5, maka hukumnya berkaitan dengan hukum yang 5 tentunya ada 5 hukum. Jadi bid'ah itu ada 5 hukum. Seperti dawuhan Imam Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitabnya Al-Qawaid mengatakan beliau bahwa bid'ah itu ada 5. 1 wajib, 2 haram, 3 sunnah, 4 mubah, dan yang kelima makruh. Salah satu contoh yang wajib diantaranya adalah tadwinul Quran, membukukan Al-Quran, mencetak Al-Quran, itu adalah bid'ah karena zaman Rasul tidak ada. Baik-baik. Kenapa? Karena tabligh liman ba'dana minal Quran, karena menyampaikan isi-isi Al-Quran, wahyu Allah yang pada Rasulullah diterima dari malaikat Jibril sebagai pegangan pedoman umat Islam kalau tidak dibukukan. Cuman Al-Quran mungkin dihafal oleh para sahabat, belum tentu nyambung semuanya dengan para sahabat, dengan para tabi'in, dengan tabi'in. Maka oleh karena itu pendapat para ulama yang pertama di antara bid'ah yang wajib adalah membukukan Al-Quran, mencetak Al-Quran
mencetak tentang syariat, kitab-kitab syara, kitab-kitab kuning, dari fikihnya, dari tasawufnya, dari akidahnya, dari hadisnya, dari ilmu nahwu sharaf dan sebagainya. Itu wajib. Kenapa? Kalau mengandalkan yang ada pada otak atau yang ada pada memorinya, kalau ada pada para alim ulama, tentunya belum tentu bisa disampaikan secara banyak, secara menyeluruh gitu kepada masyarakat, kepada umat Islam yang di akhir zaman. Oleh karena itu berarti hukumnya wajib, karena manusia itu wajib menerima aturan atau menerima hukum-hukum seperti tadi yang tercantum dalam Quran ataupun dalam hukum syara. Ya memang idza khifa 'alaiha dia, kalau dikhawatirkan nanti misalnya hilang ilmunya, ya maka wajib gitu. Nah itu diantaranya termasuk yang hukumnya wajib. Ada yang kedua diantaranya haram, contohnya seperti al-muhdasat minal madzalim. Kalau terjadi perdoliman, sesuatu yang dolim itu jadi bid'ahnya bid'ah yang buruk, berarti haram. Nah seperti kalmuksi, ada orang yang malak, ada ya orang yang di jalan, misalnya setiap orang yang lewat minta uangnya dengan alasan ini itu dan sebagainya, sedangkan itu istilahnya merepotkan kepada orang-orang yang lewat atau ke semuanya orang yang ada di sana, maka istilah seperti itu zalim. Karena zalim maka disebut dengan bid'ah yang haram. Dan yang ketiga ada juga yang makruh, zukhrufatul masajid, menghias masjid sampaikan ke lebih-lebihan, dihias berbagai macam. Ada kaligrafi, ada gambar-gambar, ada misalnya catnya juga berbagai variasi, sehingga begitu masuk ke dalam masjid itu, ke masjid itu, wah begitu melihat di dindingnya itu berbagai macam variasi, itu bisa jadi memungkinkan kalau kita pada sholatnya tidak khusyuk karena melihat kepada hiasan-hiasan atau kaligrafi dan sebagainya, maka itu hukumnya makruh, zukhrufatul masajid, tentunya yang kelebih-lebihannya. Atau menentukan sholat tahajud, menentukan bangun malam gitu, tapi ditentukan pada malam Jumat saja gitu. Saya akan menentukan qiyamul lailnya, sholat tahajudnya pada malam Jumat sajalah gitu. Itu makruh. Kenapa? Karena sebaiknya kalau kita niat kan sebaiknya kan harus banyak gitu. Ya sesuai dengan dalam aturan bahwa sholat tahajud itu kan setiap malam gitu. Kenapa ini ditentukan satu minggu satu kali gitu? Jadi sebaiknya setiap malam niatnya untuk setiap malam, walaupun kenyataannya seperti ada yang kelewat gitu, nggak apa-apa. Artinya ya bagaimana kalau kita kebangun atau kelewatan, kebablasan tidurnya gitu, akhirnya kan berarti sholatnya tidak full sholat tahajud satu minggu, itu nggak apa-apa. Tapi jangan sampai dalam hati kita niat untuk cuman satu kali aja dalam satu minggu, itu hukumnya bid'ah makruh. Dan yang keempat ada juga yang mustahabbah atau yang dikatakan dengan bid'ah tapi sunnah, ya seperti tadi melaksanakan sholat sunnah taraweh berjamaah 23 rakaat di masjid, itu namanya bid'ah hasanah yang disebut termasuk kategori mustahabbah atau yang disunatkan. Membangun pondok pesantren, membangun madrasah, tempat-tempat belajar dan segala sesuatu yang dianggap baik lam yuhad bil asl awal, walaupun belum ada di zaman terdahulu, maka boleh-boleh saja, bahkan itu sangat bermanfaat. Maka menurut keterangan salah satu imam di antaranya Imam Izzuddin bin Abdissalam di sini mengatakan adalah mustahabbah, itu hukumnya sunnah. Dan yang kelima ada juga bid'ah hukumnya mubah, seperti al-musafah akibat subhi wal asri. Ada sekelompok atau kebiasaan
di masyarakat setelah melaksanakan sholat berjamaah, melaksanakan sholat subuh berjamaah atau asar berjamaah, maghrib berjamaah, ada musafahah jabatan tangan, maka itu hukumnya boleh-boleh saja. Kalau memang diniati dengan silaturahmi, insya Allah sekaligus dalam hati kita, kalau ada kesalahan pun kita bebaskan, maka itu sangat bermanfaat, ya bisa jadi mendapat pahala walaupun bid'ah juga, walaupun mubah juga. Jadi berarti kalau kita berkaitan dengan pembagian bid'ah, bahwa tadi ada dua, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yang hasanah itu termasuk yang wajib, yang mustahabah, yang mubah. Kalau yang sayyi'ah tentunya ada yang haram. Yang haram yang jelas sayyi'ah itu ya termasuk makruh juga, kalau lebih-lebihan mungkin bisa terjadi seperti itu. Nah, itulah diantaranya masalah berkaitan dengan bid'ah, hukum atau pembagian bid'ah. Untuk selanjutnya berkaitan dengan masih dalam membahas tentang bid'ah, seperti tadi yang telah dijelaskan oleh siapa, yaitu Imam Izzuddin bin Abdul Salam. Dalam hal ini Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ikut serta atau ikut menjelaskan atau berkaitan dengan bid'ah. Imam Syafi'i mengatakan, ma ahdasa wa khalafa kitaban au sunnatan au ijma'an au asaron bahwa al bid'atu dhallah. Imam Syafi'i mengatakan, barang siapa ahdasa, mengadakan sesuatu yang baru dalam bidang agama, yang di dalamnya khalafa kitaban, tojaiyah dengan kitab Al-Quran, tidak ada dalam Al-Qurannya, au sunnatan atau tojaiyah dengan sunnah Nabi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, au ijma atau ijma para sahabat, au asarun atau perkataan sahabat, bahwa al bid'atu dhalalah, maka itu namanya bid'ah yang sesat, bid'ah sayyi'ah. Jadi disimpulkan Imam Syafi'i mengatakan sesuatu yang baru dalam agama, kalau memang itu yang baru tidak didukung, tidak ada kaitan, malah justru tojaiyah kontradiksi dengan Quran, dengan hadis, ijma dan perkataan para sahabat, maka jelas-jelas itu adalah bid'ah dhalalah, bid'ah sayyi'ah. Seperti tadi di antara contoh bid'ah sayyi'ah yang telah diceritakan. Dan selanjutnya, wa ma'ahdasa minal khair wa lam yukhalif syai'an min zalik, bahwa al bid'atul mahmudah. Imam Syafi'i juga mengatakan bahwa sesuatu yang baru, yang tidak ada zaman Rasulnya, tapi itu sesuatu pekerja dalam agama, minal khair, berupa kebaikan. Walam yukhalif syai'an, tidak berlawanan dengan Quran, dengan hadis, dengan kesepakatan sahabat, para ulama atau perkataan sahabat, maka itu disebut dengan bid'ah mahmudah atau bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah bagus, mendapatkan pahala. Seperti mana? Seperti datangnya awal tahun, akhir tahun membaca doa awal tahun, akhir tahun. Itu sunnah. Artinya kalau memang Rasulullah tidak melaksanakan seperti itu, karena itu adalah sesuatu yang tidak kontradiksi dengan hukum agama dalam Al-Quran, tidak. Kenapa? Karena berdoa itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum, silakan berdoa, silakan memohon kepada kami yang akan mengabulkan permintaan kalian. Maka itu ada dalam Al-Qur'annya, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Bid'ah itu adalah statusnya hasanah di dalamnya atau isinya. Atau seperti membaca zikir setelah sholat berjamaah secara jahar, ada suaranya bareng-bareng. Apalagi kalau yang banyak anak-anak ataupun
orang yang sudah dewasa, orang tua juga, karena memang belum bisa sambil mendidik, sambil ta'lim, maka suaranya dikeraskan, itu boleh-boleh saja. Zaman Rasul bisa tidak ada, itu bagus, bid'ah hasanah, ada marhabanan atau muludan. Karena umat Islam sudah biasa, sudah memasyarakat gitu di Indonesia. Datang bulan Rabiul Awal rame muludan atau marhabanan. Ada yang meninggal rame tahlilan. Dari mulai pertama 1, 2, 3 sampai 7. Setelah 7 harinya setiap malam Jumat disebut jajamahatan, sampai 40 harinya matang puluh, bahkan 100 harinya, 50 harinya, 100 harinya, bahkan setiap tepung tahun haul ada diisi dengan tahlilan. Maka itu sesuatu yang bid'ah. Tapi bid'ah, kalau memang itu bid'ah diantaranya, maka itu bid'ahnya termasuk bid'ah yang hasanah. Ada juga yang membaca manaqib. Membaca manaqib itu adalah membaca biografi para waliullah seperti Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu. Itu boleh-boleh saja, bagus, karena tidak terjaiyah dengan aturan agama. Kalau di dalamnya manaqib itu adalah wirid atau zikir kan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan ibadah mahdoh, diperintah tapi tidak ditentukan waktunya, tata caranya, tempatnya, maka itulah disebut ibadah ghair mahdoh. Maka termasuk berdoa, termasuk zikir, boleh-boleh saja. Ya kalau nyebutnya boleh-boleh saja. Ada istilah manaqiban, bahkan ada juga istighosahan, di dalamnya kan wirid dan doa. Termasuk sudah biasa dilakukan di kalangan masyarakat di Indonesia adanya babarit ke 44 bulannya atau 7 bulannya. Di malam Jumat ada yasinan rame. Datang bulan Rajab, Rajaban, datang bulan Rabiul Awal, muludan. Nah, itu semuanya bid'ah mamudah, karena tidak dilarang oleh Al-Quran ataupun hadis Nabi. Jadi kadang-kala itu cuma sebutan saja. Kalau di dalamnya ya termasuk ibadah. Dan di dalamnya contoh seperti adanya yang mengatakan babarit itu ke 4 bulannya atau 7 bulannya itu. Boleh-boleh saja, karena memanggil tetangga, saudara-saudara yang dekat ataupun yang jauh kepada kumpul. Terus setelah kumpul membaca Quran. Membaca Quran kan diperintah oleh Allah. Terus di sana juga ada membaca doa, diperintah dunia saja. Di sana juga memberikan penghormatan kepada tetangga atau saudara yang yang datang kepada rumahnya. Itu kan diperintahkan dalam hadis Rasul juga harus baik terhadap ikramud doif, yaitu harus memuliakan tamu dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang melarang satupun, apakah hadis ataupun Quran ataupun ijma ataupun perkataan para sahabat, maka disebut dengan bid'ah hasanah ataupun bid'ah mahmudah, bid'ah yang terpuji. Itulah diantaranya berkaitan dengan bid'ah. Jadi setelah kita mengetahui bahwa di bagian pertama telah dijelaskan tentang definisi bid'ah, seputar definisi bid'ah. Dan di bagian yang kedua ini menjelaskan tentang pembagian bid'ah dan hukumnya bid'ah. Sudah dijelaskan, mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.